Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabim min sahabil jahli hatta badat lahum sumushul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an. Al-hadis al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, yakni Kiai Haji Zainal Alim. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahannya, amin. Allah tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah kesuksesannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ustadz Maryudi. Ada Pak Ustadz Maryudi? Sehat? Pak Ustadz Maryudi kita doakan mudah-mudahan dengan kesemangatan beliau Allah tambah rezekinya, amin. Allah tambah keberkahannya, amin. Allah tambah istrinya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Agung Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri Pondok Pesantren Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja, puji dan syukur marilah kita curah limpahkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas berkat qudrat dan iradatnya Allah sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dijadikan wasilah berkumpulnya kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, presidennya umat Islam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Agung Al-Ittihad, Pondok Pesantren Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini waktu tinggal beberapa menit lagi ini. Jadi kalau banyak-banyak nggak muat, kita dikit aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu, bapak, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang agung. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ramadan biasa saja, sama kayak bulan yang lain, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, terus dari Muharram sampai Zulhijjah 12 bulan itu biasa saja. Kenapa Ramadan bisa menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa bisa mulia? Karena berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Apapun bentuknya, siapapun orangnya, kalau sudah berkaitan dengan kitab suci Al-Quran, maka orang tersebut secara otomatis yang tadinya biasa saja berubah menjadi mulia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia turunkan Al-Quran, kitab yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab Al-Quran adalah kalam yang mulia, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jibril menjadi mulia, disebut dengan Sayyidul Malaikah, pimpinannya seluruh para malaikat. Diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi mulia, disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya seluruh para nabi dan rasul. Bahkan Sayyidul Makhluqat, pimpinannya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia, disebut dengan Sayyidus Suhur, rajanya dari 12 bulan tersebut. Diturunkan pada malam hari. Malam hari tersebut menjadi mulia, disebut dengan malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua manusia sama. Semua mulut manusia sama. Cuman apa yang membedakan? Yang membedakan adalah beda mulut yang suka dipakai baca Al-Quran dengan mulut yang tidak pernah dipakai baca Al-Quran, itu nanti berbeda. Mana yang lebih mulia? Tentu yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Insya Alhamdulillah. Pertama. Kedua, hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia.
Allah turunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kitab yang lain Allah turunkan khusus untuk kaum Bani Israel. Kitab yang satunya lagi Allah turunkan khusus untuk satu kaum. Allah turunkan kitab lain, Taurat, Injil dan lain sebagainya hanya untuk satu kaum saja. Tapi begitu Allah turunkan ayat suci Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran bukan hanya untuk satu kaum saja, tapi hudal linnas. Al-Quran menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kaum, bukan hanya dua kaum, tapi seluruh umat manusia Allah berikan jalan, Allah berikan petunjuk yang disebut dengan Al-Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan petunjuk tersebut? Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dengan cara memahami penjelasan-penjelasan yang sudah Allah jelaskan di penjelasan tersebut, yang sudah Allah jelaskan mengenai petunjuk tersebut. Bagaimana cara memahaminya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli dzikir, tanyakanlah kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Kalau kata orang Sunda mah kudu rajin ngaji. Kata Ustadz Maryudi mah kudu daek ngaji. Kagak tahu nih maksud ayat ini apa nih, tanyain sama kiai. Kiai, ini maksudnya apa nih? Biar apa? Supaya jadi petunjuk. Supaya Al-Quran membimbing kita. Maka oleh karena itu di dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh menyebutkan itu paling minimal isi kandungan di dalam Al-Quran itu yang wajib kita ketahui minimal ada 5. Kata Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, waktunya 5 menit lagi. Yang pertama, jadi 1 poin 1 menit. Yang pertama disebut dengan At-Tauhid. Apa At-Tauhid? Ayat-ayat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat Qul huwallahu ahad. Seperti ayat Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ayat-ayat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi suatu target utama di dalam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, isi daripada kandungan Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh, yang kedua adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayat yang menunjukkan janji dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Al-wa'du disebut janji, al-wa'id disebut peringatan. Mana ayatnya? Seperti contoh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bisa bersyukur, Allah tambah kenikmatan. Enggak bisa syukur, masuk neraka. Simpelnya begitu, simpelnya. Bisa syukur, Allah tambah nikmat. Enggak bisa syukur, Allah siksa. Itu suatu peringatan. Di mana nanti ditambah kenikmatannya, masuk surga. Di mana disiksanya, masuk neraka. 2, 3. Isi daripada kandungan Al-Quran yang ketiga adalah al-ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kesana kesini luntang-lantung segala macam. Itu tidak lain, Allah ciptakan itu tujuan jin, tujuan manusia, tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Isi daripada kandungan Al-Qur'an adalah sabilus sa'adah, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, orang yang sampai saat ini belum merasakan kebahagiaan, orang yang sampai detik ini umur sudah puluhan tahun sampai detik ini belum juga merasakan kebahagiaan, maka tanda tanya, apakah orang tersebut sudah berkaitan dengan Al-Quran atau belum? Kenapa? Karena menurut Syekh Muhammad Abdul, yang keempat, isi daripada kandungan Al-Quran adalah sabilus sa'adah, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki, yaitu masuk surganya Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, isi daripada kandungan Al-Quran adalah Al-Qasas, yaitu kisah-kisah. Allah menceritakan kisah 25 Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Meliputi daripada 25 Nabi dan Rasul Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dari Adam sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian kaum-kaumnya, baik itu kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Begitupun dengan musuh-musuhnya Allah, Fir'aun, Haman dan lain sebagainya. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apa maksud dan tujuan Allah menceritakan semua itu di dalam Al-Quran? Tidak lain adalah linutsabbita bihil fuadah, untuk menetapkan hati kita, untuk meyakinkan diri kita agar sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu tinggal beberapa menit lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Allah syafaati kita dengan Al-Quran, masuk surga bersama Al-Quran. Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti sambil sholawatan, sambil nunggu adzan maghrib. Ini kurang lebih tinggal beberapa menit lagi nih. Kalau enggak 5 menit, 3 menit lagi kayaknya nih. Jadi nanti sambil sholawatan, sambil nunggu azan maghrib, sambil dibagikan tuh buat apa? Buka puasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.